Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Damarwati dari kelas BKB 2021 dengan NIM yang tertera. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu mekanisme pertahanan ego. Apa yang dimaksud dengan mekanisme pertahanan ego? Dalam setiap diri individu pasti memiliki mekanisme dalam mempertahankan kehidupannya. Menurut Lubis tahun 2011, mekanisme pertahanan ego merupakan suatu cara seseorang dalam mengatasi sebuah kecemasan karena adanya dorongan atau keinginan dalam dirinya yang tidak terpenuhi. Dan dikutip dari jurnal Peliteri tahun 2002, mekanisme pertahanan ego ialah sebuah proses di dalam sebuah struktur ego manusia di mana berkaitan dengan adaptasi psikologis. Mekanisme pertahanan ego juga memiliki kesinambungan dengan kecerdasan emosional dan sensitif. Jadi dapat kita simpulkan, mekanisme pertahanan ego ialah suatu cara seseorang untuk melindungi dirinya sendiri dari suatu keadaan. Contohnya keadaan pada saat menghadapi kecemasan yang disebabkan karena keinginannya yang tidak terpenuhi serta hal lainnya yang berhubungan dengan psikologis individu. Seorang dikategorikan mekanisme pertahanan egonya wajar ketika tingkah lakunya masih bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Apa saja bentuk-bentuk dari mekanisme pertahanan ego? Mekanisme pertahanan ego pada seseorang pasti berbeda. Menurut Kramer 1999, mekanisme pertahanan ego seseorang bisa dilihat dari IQ, di mana tingkat ego beragam berdasarkan fungsi dari tingkat IQ-nya. Ada beberapa bentuk mekanisme pertahanan ego. Di sini yang pertama ada represi. Represi adalah dasar dari sebuah bentuk mekanisme pertahanan ego di mana mencoba mengendalikan perasaan cemas akan suatu trauma yang terjadi dan mengganggu bawah alam sadar diri individu. Yang kedua ada denial atau penyangkalan. Mekanisme ini tidak berbeda jauh dengan represi. Bentuk mekanisme pertahanan ego ini di mana individu melakukan penyangkalan akan suatu kejadian ataupun masalah, di mana nantinya akan menimbulkan suatu kecemasan dalam diri seseorang tersebut. Yang ketiga ada formasi reaksi, yaitu tindakan seseorang seakan-akan menyukai suatu hal di mana berlawanan dengan yang dirasakannya. Yang keempat ada proyeksi. Proyeksi yaitu seseorang mencoba mengendalikan perasaan dirinya sendiri kepada orang lain ataupun bersifat merasa benar untuk menutupi kesalahan dirinya. Yang kelima ada introyeksi. Introyeksi adalah mengambil sesuatu yang bagus dari diri orang lain untuk dijadikan contoh. Bentuk mekanisme ini bisa berdampak baik, tapi juga bisa berdampak buruk untuk diri individunya. Yang keenam ada fiksasi. Fiksasi merupakan perilaku individu di mana takut mengambil langkah ke depannya dan terfokus kepada sesuatu hal yang sudah dijalaninya saat itu. Yang ketujuh ada displacement, di mana tindakan individu mengarahkan atau mengalihkan perasaan emosionalnya ke sesuatu yang dirasa lebih aman. Yang kedelapan ada rasionalisasi. Bentuk mekanisme pertahanan ego ini dalam diri seseorang dengan membuat suatu alasan yang masuk akal. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu sublimasi. Mekanisme pertahanan diri manusia di mana mengubah suatu hal dari negatif ke positif. Di sini ada sedikit cuplikan video apa itu mekanisme pertahanan ego. Halo viewers semuanya, kali ini kita akan membahas tentang ego defense mechanism yang dalam bahasa Indonesia mekanisme pertahanan ego. Dalam video ini saya akan mengupas secara umum atau pengertian umum aja, biar paham aja terlebih dahulu, karena kalau menurut ahli itu banyak sekali istilah-istilah psikologis yang mungkin bakal membingungkan kalian semua. Jadi kita pakai pengertian yang umum aja biar kita paham. Mekanisme pertahanan ego yang selanjutnya akan disingkat yang PDD itu sebenarnya adalah ada hubungannya dengan alam bawah sadar kita dan alam prasadar kita. Yang itu adalah kondisi di mana id atau sisi primitif kita itu bertentangan dengan superego, jadi id kita.
itu punya konflik dengan superego yang akhirnya harus diselesaikan oleh ego. Kondisi ini membuat ego harus memilih akan bertindak seperti apa. Hal ini yang disebut dengan mekanisme pertahanan ego. Biasanya mekanisme pertahanan ego adalah hal-hal yang berkaitan dengan tidak sesuainya harapan dengan kenyataan. Ya, intinya nggak sesuai lah apa yang kita inginkan. Jadi banyak keinginan-keinginan yang nggak sesuai dengan kenyataan kita. Kita akan membahas 8 MPA yang sering dibahas dalam psikologi. Yang pertama ada represi, yang kedua denial, yang ketiga displacement, yang keempat proyeksi, yang kelima fantasi, yang enam rasionalisasi, yang ketujuh regresi, dan yang terakhir reaksi formasi. Oke, yang pertama represi. Apa itu represi? Represi adalah memasukkan pengalaman-pengalaman ke dalam alam bawah sadar secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi ada keinginan yang tidak tercapai. Nah, keinginan-keinginan tersebut akhirnya kita masukkan ke dalam alam bawah sadar. Contoh, kita mau menyampaikan sesuatu, tapi kita nggak berani. Akhirnya, yaudah, dipendam aja. Disimpan aja di dalam bawah sadar, nggak disampaikan. Nah, itu disebut represi. Yang kedua ada denial. Denial itu apa? Denial adalah menyangkal fakta yang ada dengan memberikan fakta baru. Misal, jadi kalian nggak mau menerima fakta yang ada. Sepasang kekasih yang suaminya meninggal. Yang dilakukan si perempuan adalah dengan mengatakan bahwa suaminya tidak meninggal di dalam dirinya. Itu namanya denial. Jadi faktanya suaminya meninggal, tapi dia nggak mau menerima fakta tersebut. Lanjut ke displacement. Displacement adalah melampiaskan sesuatu pada orang lain. Jadi menaruh emosi kita itu tidak pada orang yang sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang sebenarnya itu biasanya lebih powerful daripada kita, lebih tinggi posisinya daripada kita, mungkin lebih serem daripada kita. Makanya kita nggak melampiaskan itu sama orang aslinya. Jadi kita mencari orang lain yang lebih lemah posisinya dan lebih rendah. Misalnya saat seseorang dimarahin oleh bosnya, orang tersebut tidak akan melawan, karena kalau melawan maka akan terancam dipecat. Apa yang terjadi? Biasanya orang tersebut marah-marah di rumah, entah anaknya, entah istrinya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena anak dan istrinya itu ada di posisi yang lebih rendah, lebih lemah. Jadi mereka tidak akan melawan. Nah, hal kayak ini biasanya banyak terjadi. Contohnya lagi di kampus. Misal senior sama juniornya, misal juniornya dikerjain, maka juniornya tidak akan mengerjain seniornya, dia akan mengerjain yang lebih junior akan mengerjakan yang paling junior. Terus sampai ke bawah dan akhirnya menjadi mata rantai yang nggak terputus. Itu yang berbahaya ketika displacement terjadi, salah satunya di kampus. Selanjutnya ada proyeksi. Proyeksi adalah membela dirinya terhadap desakan-desakan yang tidak menyenangkan dengan menyangkal keberadaan desakan-desakan tersebut di dalam diri mereka sendiri dan sekaligus menunjukkannya kepada orang lain. Oke, contohnya di gambar ini. Di gambar ini ada anak yang merasa kalau orang lain nggak mau menerima dirinya. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah si anak ini tidak percaya diri akan kemampuannya, tapi dia malah melampiaskannya dengan orang lain. Itu namanya proyeksi. Tidak mau menyalahkan dirinya atau menyembunyikan kelemahan dirinya dengan menggunakan hal lain. Misal suka berperilaku kasar pada orang lain dengan alasan orang lain juga berperilaku kasar sama dia. Jadi itu proyeksi gitu. Orang lain nggak berperilaku kasar sama dia, tapi dia aja sebenarnya yang sifatnya kasar. Terus ada fantasi. Fantasi adalah kemampuan pikiran dalam bentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Contoh, fantasi ini berfungsi untuk menurunkan tegangan-tegangan terhadap keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Contoh, seorang wanita yang suka sama seorang pria, tapi dia tidak bisa memilikinya atau dia cintanya nggak tercapai. Maka apa yang dilakukan yaitu dengan memikirkan, membayangkan, memfantasikan seorang pria tersebut. Next ada rasionalisasi. Rasionalisasi adalah upaya untuk membuktikan bahwa perilakunya itu dapat diterima dan masuk akal. Jadi membuat alasan-alasan yang seolah-olah perilaku dia itu masuk akal. Untuk gagal pada mata pelajaran tertentu dan mengatakan kalau dan memang tidak fokus pada mata pelajaran gagal aja gitu. Contoh lain misalnya ketika menembak pasangan atau menyatakan perasaan ditolak, mengatakan bahwa sebenarnya ya ditolak ya perasaan itu karena dianya mulai nggak suka sama dia. Sebenarnya nggak ditolak tapi dianya aja yang mulai nggak suka sama yang ditembak. Selanjutnya ada regresi. Regresi adalah kembali ke masa perkembangan sebelumnya untuk memulai kebutuhan psikologis ya. Contoh pasangan yang udah lanjut usia, dia berperilaku seolah-olah ABG atau pasangan baru untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya yaitu kasih sayang antar kekasih. Ada juga yaitu seorang dewasa yang bermain seolah-olah dia anak kecil untuk melepas stresnya karena dia butuh pelepasan stres. Contoh lagi anak yang ketika mau tidur masih mau tidur. Itu adalah bentuk regresi yang sering terjadi. Yang terakhir ada reaksi formasi. Reaksi formasi adalah tindakan defensif dengan cara mengganti impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan impuls atau perasaan kebalikannya. Hal ini dapat menimbulkan
mata-mata sebagai reaksi formasi. Kalau ada seorang cowok yang sebenarnya suka sama cewek, tapi dia berperilaku sebaliknya, bukan sebagaimana orang yang suka memberikan perhatian dan lain sebagainya, tapi dia malah nggak mau menyapanya, malah membencinya. Itu adalah reaksi sebalik. Terus menjahati korban saat ulang tahun, tiba-tiba memberikan surprise, itu kan sebenarnya dia pengen memberikan kebaikan, tapi yang dilakukan jahati korbannya. Itu reaksi formasi, artinya reaksinya itu nggak sebenarnya menjadi tujuannya, jadi nggak biasa. Yang lain ditawari makanan menolak dengan alasan kenyang, padahal belum makan. Jadi dia tapi dia nolak. Nah, itu namanya reaksi formasi. Oke, itu dia MBA yang kita bahas hari ini. Itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.